Malam buat Malam. teman-teman semuanya. Malam. Buat mengganggu dan mengambil sedikit waktunya buat menghibur, mungkin saya sedikit ingin membacakan sebuah cerpen. Karena kopinya namanya kopi senja, jadi saya pengen membacakan cerpen judulnya Sepotong Senja untuk Pacarku. Malu ya? Nah, dulu. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja, Wede. di mana angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang bersih, seliwet batu karang, dan barangkali juga perahu laut di jauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkeretak pada bumi, yang bagaikan impian selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu, meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan akan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata-kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata. Aku tidak akan menambah kata-kata di dunia ini, Alina. Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Kata-kata sudah terhitung, tidak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya. Setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut, dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu. Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah satuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada lembut ombak yang menghempas itu tetap saja putih, seperti kapas, dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kuusapkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya bergemetar, keindahan berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka kupotong senja itu sebelum terlambat. Kukerat pada 4 sisi lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya, karena kamu tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap-cakap sambil memandang langit, sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya, apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi? Kini senja itu bisa kau membawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senjata telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos.
Alina sayang, semua itu telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu, kulihat seorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senjata itu. Saya lihat dia mengambil senjata itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya, merebut mobilku. Tanpa perasaan panik, aku sudah berniat memberikan senjata itu untukmu dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Saya senjata kemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja tentu cukup terang dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus binar cahaya dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang aspal maupun ke angkasa. Dari radio setel aku tahu berita tentang hilangnya senjata tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobil bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senjata saja sudah panik yang seperti itu. Aku tidak bisa menunggu sampai besok. Bagaimana kalau setiap orang mengambil senjata untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senjata tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya dijual anak-anak pedagang asongan di perempat jalan. Senja-senja cuma 1.003. Di jalan tol mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Sirene mobil polisi meraung-raung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku tidak terlihat sementara. Lagi pula di kota, tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu, tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi, hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dibawa cari dan dibawa kemana-mana. Dicari-cari polisi. Sirene polisi mendekat dari belakang. Dengan perdengaran suara polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 1965 8A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada aturan yang melarangnya, tapi berdasarkan bla bla bla, aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi aku bilas di saat dia sampai terbentar keluar pakai titik-titik di jalan. Ku tancap gas dan menyelit-nyelit dengan lincah di jalanan. Dan waktu singkat kota sudah penuh ruangan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku lebih tahu seluruh kota. Jalanan dengan cahaya yang berwarna-warni, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku halaman, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang, satu mobil lain tersesat di sebuah kampung, dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku, dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendara yang cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh, angin berdesir. Langit semburat ungu, debur ombak menghempas ke pantai. Hanya pada mula senja ini kuserahkan Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu di setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka, mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antar gedung, rumah tua, tiang serta temali. Terjatuh di atas sampah, merayapi tangga-tangga reot, sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidup. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu akan aman. Ia menunjuk orang-orang yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana, baunya berjin dan pusing. Ku tengok ke bawah, kulihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu. Namun deru helikopter dengan lompat suratnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerambab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong itu, tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku. Cahayanya yang merah kemasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan.
Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibakkan kelelawar bergantungan yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir di setinggi lantai. Namun makin ke dalam makin sulit. Di tempat yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memukul rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja, Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu ada tangga menurun ke bawah. Ku ikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya, Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke sebuah gua. Dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin dan kepak burung. Tak lupa cahaya keemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang besar kartu pos. Jadi, meskipun persis sama, tapi bukan tempat yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nio tentu saja. Matahari dan dasar lautan yang bening dengan lidah ombak yang berdesis-desis. Tak ada kotek, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak diperlukan. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keemasan yang tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu. Alina, apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang terkepak, tapi ya sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya burung berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seorang ingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya? Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah, Alina. Ku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu ku bawa dan 4 sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti berder-der di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan tajam. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar bergantungan, anak-anak gelandangan berkaparan dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi helikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera aku kebut mobilku menuju pantai dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai dan cahaya keemasannya masing-masing. Mobilku bagi memancarkan cahaya lihai. Sepanjang jalan raya, sepanjang jalan tol, ku tanjak gas dengan kecepatan penuh. Alina kekasihku, pacarku, wanitaku. Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Kupasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu dan ternyata pas. Lantas kukirimkan senja yang asli. Ini untukmu lewat pos. Aku ingin mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi karena seorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seorang pacarnya. Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu, dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit, dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pulang kerinduanku padamu dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat.
dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. 9 Februari 1991. Mantap juga. Ya, terima kasih atas waktunya.